kita pada siang hari ini. Saya akan adakan sedikit ice breaking ya. Anggaplah saya ini ngajar di kelas dan panjenengan adalah peserta saya. Dan di sini kita akan belajar bersama berkenaan dengan budaya positif. Oke, baik, sebelumnya saya minta ketika saya bilang tepuk 1 maka jawabnya yes ya. Kalau 2 oke. Kalau 3 semuanya. Kalau 4 satu aja ya. Oke, satu sampai 3 aja. Baik, kita bahas semangat kita ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, baik. Sekolah ini ya? Islami, Lestari, Kolaborasi. Baik, Ustaz-ustazah sekalian, perkenankan saya Imam Budi Santoso dari CGB Angkatan 10. Di sini kami mendapatkan tugas untuk sharing session atau menularkan hasil apa yang kita dapatkan di pelatihan untuk bersama-sama membentuk budaya positif di sekolah kita. Saya yakin di sini kita belum masih jauh dari kata positif, tapi setidaknya ini adalah mengawali kita untuk ke depan ya punya harapan yang positif. Langsung saja, hari ini kita akan perdengarkan bersama tentang diseminasi aksi nyata modul 1-4 yaitu tentang budaya positif. Bagaimana menyusun budaya positif di suatu lembaga, bisa sekolah atau bisa LPB atau yang lainnya. Baik, saudara, izinkan saya share materi. Nah, baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Lumayan gondrong ya menurut saya, tapi saya ambil intinya saja. Jadi dalam budaya positif kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama disiplin positif. Kita tahu kan kalau konotasinya disiplin itu lebih dekat dengan istilah. Kalau disiplin itu mesti kita akan berasumsi apa? Saudara Dewi? Tertata dan sesuai dengan waktunya. Tertata sesuai dengan waktunya. Ada pendapat lain Ustaz Ali mungkin? Cepat dan juga tepat. Oke, cepat, tepat, tertata sesuai dengan waktunya. Oke, baik. Ya, bisa jadi. Kalau dalam konteks disiplin positif, sebenarnya lebih ke ini. Kalau orang itu disiplin, maka dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan. Oh, orang itu positif. Orang itu disiplin, berarti dia patuh aturan. Seperti itu. Nah, disiplin ini, ya, disiplin ini itu adalah bekal awal seseorang untuk memulai kegiatan yang positif. Ketika dia disiplin waktu, maka disiplin waktu, disiplin lain-lainnya, maka dia akan terletak kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nih, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memotivasi diri. Nah, makna disiplin positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana dosen, di mana pakar pendidikan ini mengartikan bahwasanya disiplin di sini adalah bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Seseorang itu melakukan kegiatan disiplin pasti punya keyakinan di dalam hati. Kalau saya disiplin, maka saya akan menjadi pribadi yang tertata. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, setelah kita mempelajari tentang disiplin positif, kita harus mengenal tentang nilai-nilai kebajikan dalam diri manusia. Oke, saya ingin tanya kepada panjenengan. Pasti dalam diri panjenengan masing-masing itu punya suatu nilai yang diyakini. Iya kan? Misalkan kita sholat, berarti kita meyakini bahwasanya ada Tuhan yang menggerakkan diri kita. Kalau kita berangkat sekolah tepat waktu, berarti ada nilai apa yang kita perjuangkan di sana? Nilai disiplin, menghargai waktu. Kalau kita misalkan tidak membuang sampah pada membuang sampah sembarangan, kira-kira nilai apa yang kita yakini? Menjaga kebersihan. Seperti itu nih. Jadi dalam setiap orang itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, nilai bersama atau nilai-nilai dorongan untuk melakukan perbuatan baik. Itu pasti ada di setiap orang. Orang yang berbuat maksiat saja atau berbuat kerusakan saja kadang ditanya
dalam dirinya, ya dalam dirinya. Kamu misalkan kamu minum minuman keras, ini baik apa tidak? Pasti jawabnya tidak baik. Tapi kadang dilakukan. Nah itu sebagai bentuk kecil dalam diri setiap orang itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Next. Nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini seorang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang mendorong seseorang melakukan nih, memiliki motivasi intrinsik. Kadang kita melakukan sesuatu itu pasti motivasinya bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasinya pasti ada dari orang lain. Contoh, kita masuk sekolah tepat waktu, ceklok tepat waktu supaya dapat 15.000 misal. Ya, itu kan salah satu contoh kecil kita menjalankan aktivitas positif tadi. Ya. Tapi motivasinya dari eksternal, bukan dari internal. Kalau motivasi internal, maka dorongan itu akan muncul dari dalam diri sendiri dan kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran pribadi tanpa iming-iming dari orang lain. Itu makna dari nilai-nilai kebajikan. Nah, Ustaz, hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang siswa, ya tentang murid. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk menyelam lebih jauh tentang murid, kita harus kenal yang namanya teori motivasi. Jadi teori motivasi ini ditemukan oleh Brian Rosen, ya, yang menyatakan bahwasanya orang itu melakukan sesuatu karena 3 hal motivasi. Anak kita melakukan perbuatan, yang perbuatan itu misalkan dilakukan di kesehariannya, pasti termotivasi dari 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, siswa itu misalkan nyuri barang temannya, dia walaupun dipaksa kayak apapun nggak mau ngaku kan, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia ngaku, kadang malah dihukum. Lebih baik mereka tidak jujur. Atau misal kita menggunakan helm, kita mengendarai kendaraan tidak menggunakan helm, ya, tidak menggunakan helm. Ketika ketemu polisi pasti kita menghindar karena ada motivasi ketidaknyamanan. Ketemu polisi kan tidak nyaman. Pasti kalau ketemu polisi ditilang. Sehingga motivasi ketidaknyamanan atau hukuman ini menjadi salah satu seseorang, istilahnya apa ya? Dia melakukan perbuatan yang menghindari perbuatan yang tidak disukai atau mendatangkan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan di dalam hal ini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu pasti butuh yang namanya imbalan, iya kan? Ya. Betul. Minimal nilai, ya minimal nilai. Misal Ustazah Ade yang saya di kelas, anak-anak yang aktif, walaupun aktifnya itu istilahnya sangat aktif sekali di kelas. Ketika mengerjakan tugas belajar, terus ketika di kelas diskusinya aktif, pasti dia butuh yang namanya imbalan atau penghargaan, minimal diberi nilai. Syukur-syukur nanti gurunya diberikan lewat yang lain, atau bukan yang lain, pasti ada motivasi. Kita sendiri aja yang kadang melakukan sesuatu itu butuh imbalan. Nah ini motivasi kedua, seorang melakukan sesuatu yaitu karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dari 2 itu ada satu lagi yang menjadikan orang itu termotivasi, yaitu menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Jadi orang yang punya inisiatif dari dalam diri. Kadang ada orang atau anak itu melakukan sesuatu karena inisiatif dari dirinya sendiri, sudah dibiasakan di rumah itu bersih. Maka di sini ketika melihat sesuatu yang kotor pasti dia bersihkan, dia ambil sampah. Atau misalkan terbiasa di rumahnya itu dibiasakan sudah sholat waktu. Nah, ketika di sini mereka melihat temannya yang tidak sholat waktu itu merasa risih dan berusaha untuk menegur temannya atau mengajak temannya supaya sholat waktu dan masih benar. Jadi 3 motivasi ini melandasi seseorang berbuat. Yes. Nah,
kita saya akan menyampaikan tentang hubungan konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ya. Jadi saudara, istilah ini adalah istilah yang familiar sekali kita dengar di lingkungan kita. Cuma istilah yang terakhir yaitu restitusi ini mungkin yang belum kita ketahui banyak. Coba saya tanya antara ustaz-ustaz ini yang tahu restitusi siapa? Tidak ada. Nggak ada. Restitusi pernah dengar? Pernah melakukan mungkin? Atau pernah melakukan tapi nggak tahu istilahnya? Mungkin ya, kita akan bahas nanti. Oke. Ganti rugi. Bisa jadi, tapi kita akan lihat lagi lebih detail. Oke, pertama kita bicara hukuman. Pengalaman pribadi aja. Kita itu kan biasanya lebih banyak melakukan hukuman daripada konsekuensi, penghargaan atau restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana, spontan. Sifatnya itu menyakiti fisik, menyakiti hati, baik dengan perkataan atau tindakan. Itu hukuman. Dan ternyata hukuman ini memberikan dampak panjang kepada psikis dan fisik seseorang. Ya, walaupun kita sering melakukan ini ya, tapi ya mudah-mudahan ya dengan kita dapat pemahaman baru ini setidaknya meminimalisir kita melakukan hukuman. Saya tanya panjenengan, ini aja masih muda sekali, Mas Satalto. Kira-kira dihukum itu ya, Mas? Enggak ya? Coba pengalaman aja, Ustaz Adi Purwanto. Kalau dihukum itu kira-kira punya pengalaman nggak dihukum terus nggak enak terus apa yang ada dalam diri Ustaz Adi Purwanto? Ya, yang pertama itu pasti ada rasa tidak enak ketika dihukum, terus kemudian ada rasa dendam. Itu seperti itu. Baik. Ya, dulu ketika SMP atau SD dulu lah. Dihukum berarti menimbulkan sifat dendam. Memang betul, saudara. Kadang tidak kita sadari, anak-anak kita senyum di depan kita. Saya lihat pernah kita hukum, dia seakan-akan tersenyum di depan kita. Padahal kadang di belakang kita dia tidak suka dengan kita. Itu efek jangka panjang dari hukuman. Ini hukuman ya. Terus yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini masih saudara dengan hukuman, akan tetapi konsekuensi ini ya lebih formal. Jadi hukuman yang diformalkan namanya konsekuensi. Nah, cuma bedanya dengan hukuman, kalau ini sudah disepakati, kadang disusun bareng dan disepakati, kemudian diimplementasikan bareng. Anggaplah sudah dikomunikasikan. Itu konsekuensi. Ya. Nah, konsekuensi itu juga memiliki dampak kurang baik. Contohnya apa? Kalau siswa itu sering melanggar, berarti sering mendapatkan konsekuensi. Tapi kalau di sini hanya ada komprominya, ya, dia sudah bisa baca itu peraturannya kayak gini. Berarti kalau saya melakukan ini, maka saya akan dapat ini. Bedanya dengan hukuman, melanggar pada waktu itu langsung eksekusi pada waktu itu. Nah, namanya artinya hukuman ini jauh memberikan dampak daripada konsekuensi. Boleh membuat konsekuensi asal dikomunikasikan dan tidak konsekuensinya itu tidak menjadikan siswa mendapatkan tekanan lain berarti. Nah, itu boleh, tapi dengan catatan dia mendapatkan tekanan secara psikis dan secara fisiknya. Next, yang ketiga ada penghargaan. Ustaz-ustaz senang nggak kalau dikasih penghargaan? Senang ya. Misalkan dinaikkan gajinya, senang ya. Masya Allah, harapan itu ya. Mungkin yang didoakan setiap hari seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Jadi penghargaan ya. Penghargaan ini boleh ya, sebenarnya boleh Ustaz. Asal tidak berlebihan. Seperti makanan zat adiktif kalau dikonsumsi berlebihan pasti dampaknya tidak baik bagi tubuh kita. Sama dengan penghargaan.
Kalau kita sering memberikan penghargaan pada anak tertentu, kemudian kita nggak memberikan penghargaan, pasti akan menimbulkan kekecewaan pada diri anak. Dan penghargaan itu cara mainnya adalah stimulus respon. Kalau kita berikan hadiah, dia akan melakukan. Tapi kalau kita hadiahkan dengan hadiah, dia tidak akan menjalankan. Itu teorinya. Jadi stimulus respon. Hadiah boleh, tapi terlalu berlebihan memberikan hadiah juga tidak baik. Contoh gini, misalnya Ustaz Dawi ngajar Al-Quran di kelas. Misalkan ada anak yang tasbih 1 halaman langsung dikasih hadiah. Biasanya lagi ngasih hadiah. Terus kemudian Ustaz Dawi ini nggak masuk, sakit. Misalnya ada guru yang menggantikan, yang terima tasbih ini beda guru. Terus guru ini nggak memberikan hadiah, maka itu bisa jadi akan menurunkan motivasi semangat siswa. Ya, jadi hadiah itu boleh misalkan tidak berhadiah. Nah, ternyata Ustaz, hadiah itu juga bisa bisa jadi hukuman. Ya, menurut Alvin Kohn, ya, dia itu mengatakan bahwasanya penghargaan itu bisa menjadi hukuman kalau tidak diberikan secara tepat. Jadi yang lebih tepat harusnya kita memberikan apresiasi. Kalau apresiasi itu tidak selalu diukur dengan sesuatu yang diterima. Apresiasi bisa ucapan bagus, semangat ya, kamu pintar, kamu hebat. Jadi itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri. Tapi kalau misalnya kamu berhasil, itu saya kasih uangnya, selagi saya kasih uang, dia pasti akan berharap yang sama. Saya sendiri ya, setelah anak saja mengoreksi, pasti senang yang minta karena sekarang aku sudah tahu ketika setelah mengoreksi saya ajak makan, biasanya seperti itu jelas ada motivasi eksternal, bukan menumbuhkan motivasi internal. Ya. Jadi penghargaan itu masih motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Dan ada satu lagi yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memberikan dirinya setelah berbuat salah. Contoh gini, bahasa sederhananya restitusi itu gini saja. Ada anak salah. Nanti saya tampilkan video saya sebenarnya kemarin buat video pendek. Nanti saya tampilkan ya. Contoh restitusi itu seperti apa? Walaupun saya nggak seperti itu ya, tapi saya berusaha. Jadi gini saja. Contoh ada anak salah. Nggak langsung kita bijak di tempat itu. Kita ajak dulu. Kita stabilkan kondisinya. Kita giring dia untuk mengakui kesalahannya. Jadi validasi tindakan. Akhirnya dia ngaku ya saya salah. Terus kira-kira dengan caranya dia, kita tawarkan supaya dia kita gali terus supaya dia itu memunculkan solusi. Jadi dia buat masalah, dia yang harus menyelesaikan. Sampai pada akhirnya nanti ada kesimpulan bahwasanya perbuatan yang saya lakukan ini salah dan saya harus memperbaiki dia, memperbaiki diri saya karena ada nilai keyakinan yang saya yakini. Akhirnya restitusi ini ya lebih memberikan istilahnya apa? Pendekatan yang lebih humanis kepada siswa dalam mengatasi masalah. Karena apa? Kadang kita melakukan kesalahan pasti hukuman. Padahal ada pendekatan dua arah, yaitu restitusi. Jadi kita diajak dialog sesuai, diajak mencari solusi. Contoh anak mecahkan piring. Kalau pendekatan hukuman pasti loh, kamu mecahkan piring, kamu harus mengganti piring. Tapi kalau restitusi, kenapa kok pecah? Kok bisa pecah? Kira-kira pecah itu tadi perbuatan memecahkan piring itu salah benar. Jadi mereka memvalidasi kesalahan sendiri sampai mereka menyimpulkan dan mau memperbaiki kesalahan atas inisiatif mereka sendiri, bukan dari paksaan atau suruhan dari orang lain. Oke, kita sudah belajar 4. Nah, masih banyak ya? Enggak apa-apa. Saya baca cepat saja. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan perbuatan selain tadi ada 3 motivasi, itu ada kebutuhan dasar. Terus kita aja bekerja, ya, pasti ada motif atau ada tujuan. Ya.
kita hidup di dunia, dilahirkan ke dunia, pasti punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, memperoleh makanan yang cukup, ya, makan siang gratis, ya. Terus butuh yang namanya fasilitas kesehatan, ya, ini loro pasti berubah. Butuh rumah untuk berlindung, ya, rumah Quran untuk berlindung, ya, yang belum punya rumah, ya. Terus butuh makanan, ya, dan kebutuhan biologis yang lainnya, selayaknya kita sebagai makhluk biologis. Nah, kebutuhan yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Pasti, setelah itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dan apa ya? Contoh kita siswa baru MPLS, pasti dia kan belum kenal. Mereka kan berusaha dengerin temannya yang marahin supaya kan kenal, supaya mereka diakui. Kadang di kelas. Siswa itu karena ingin mendapatkan perhatian sama gurunya, kadang caper di gurunya. Karena ini disayang, ini diperhatikan. Apalagi kita yang sudah dewasa, pasti yang namanya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kan tidak enak dikucilkan, kan? Ya, misalnya dengan aja di kelas, tidak ditemani sama temannya, di sekolah aja, ya, di kantor gitu. Kita punya masalah terus kita gak diajak ngomong sama teman kita, pasti kita perasaan, apalagi ibu-ibu, ya. Oke, terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Kadang orang itu melakukan sesuatu itu pasti tujuannya ingin diakui. Oh, aku ini pintar, maka orang lain harus mengakui saya ini pintar. Siswa kan kadang gitu di kelas. Oh, saya ini bisa, maka saya harus berbudayakan bisa saya. Oh, ikut kalau lomba dan lain. Terus ada kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan untuk ekspresi diri. Anak-anak kita kan kadang anak-anak yang nakal, ya, notabene dibilang nakal. Itu sebenarnya kalau kita sebut, ya, menurut psikologinya itu bukan anak nakal, tapi anak yang belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, salah satunya kebebasan. Kadang ada anak itu ingin bebas berekspresi, tidak mau ditekan, diajar itu tidak mau harus nulis di papan, tapi dia mau dengan caranya sendiri. Apa? Buka HP, searching, cari jawaban di Google, seperti itu. Itu adalah dorongan untuk istilahnya kebutuhan dasar berupa kebebasan. Saya tanya dengan semua, ya. Di sekolah itu, ya, kita sebenarnya kalau misalkan disuruh pilih bebas untuk masuk, ya, atau masuk dibatasi. Misalnya kita mau berangkat kerja, enaknya itu kita bebas masuk terserah kita, atau ingin dibatasi itu kamu harus berangkat sekian, pulang jam sekian, atau ingin bebas masuk jam seberapa. Sebenarnya keinginan harapan sendiri, ingin bebas atau ingin diatur. Nah, bebas kan? Ya, contoh anak asrama aja. Sebenarnya mereka ingin kebebasan, ya, ingin kebebasan. Karena apa? Salah satu kebutuhan dasar manusia itu bebas, tidak mau diatur-atur. Ya maklum, ini sudah settingan kodrat Allah itu, ya, ada kebebasan. Tapi kebebasan itu tetap kebebasan yang diatur, bukan kebebasan yang lolos. Yang terakhir ada kesenangan. Jadi kebutuhan orang itu butuh senang. Kadang anak-anak itu apa ya? Dulu kita kemarin ada kasus anak yang seperti itu, ya. Bisa jadi karena mereka itu butuh yang namanya rasa senang. Kayak anak asrama, ya, nggak diberi nobar, itu sampai gitu, ya, sudah jadwal nobar kasih. Karena apa? Ada kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi. Padahal itu sebenarnya haknya dia. Akhirnya kalau saudara ustaznya tidak boleh, akhirnya mereka tidak diberikan itu, akhirnya merasa kesenangannya itu juga. Ini adalah 5 motivasi orang, yaitu tujuan seseorang melakukan sesuatu. Ini saya skip, ya, sebenarnya terlalu panjang. Intinya sama seperti yang saya jelaskan. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi dari apa yang kita pelajari tadi di sini
disiplin positif, terus kebajikan universal, terus motivasi melakukan sesuatu, terus ada kebutuhan dasar. Sebenarnya muaranya itu untuk anak-anak. Ya, salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya ada yang wali kelas? Ada yang wali kelas. 1, 2, 3. Yang ada wali kelas. Oh, wali asrama. Insya Allah sama ya, wali asrama. Jadi ini saudara-saudara, bagaimana kita menumbuhkan lingkungan yang positif tanpa harus memaksakan kehendak. Salah satunya yaitu kita buat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Walaupun teori di lapangan yang menurut kita paling cepat atau anggaplah potong kompas yaitu dengan buku. Ya setidaknya kita berusaha. Oke. Jadi kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Setelah ini ada praktik kecil yang bisa saya lakukan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita tahu ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh kelas secara bersila dan tersurat, lepas dari latar belakang suatu negara, ras dan seterusnya, yang menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri. Jadi keyakinan kelas itu membuat suatu kesepakatan bersama yang itu didasarkan atas nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik. Kita melakukan sesuatu kadang motivasinya ekstrinsik. Nah, bagaimana kita menimbulkan motivasi intrinsik? Salah satunya ini membuat keyakinan kelas. Walaupun antara praktik dan teorinya berbeda, bagian praktik dan buktinya. Oke, baik, keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif atau kebajikan yang diyakini oleh seluruh anggota kelas dan dijadikan pedoman dalam bertindak serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Oke, pernah lihat ini saja yang wali kelas di kelas-kelas ada kesepakatan ini yang warna hijau dengan tanda pernah kan ya? Nah, itu ada konsekuensi logis ya, ada kesepakatan kelasnya. Ya, itu dulu sebenarnya hasil pelatihan dari KPI. Ingat, sesuatu itu disusun pasti tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan. Ya, setidaknya saya merefresh lagi itu, merefresh lagi sebagai bentuk pengalaman pendidikan. Nah, ini saudara, contoh keyakinan kelas. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Coba kita lihat daftar peraturan di bawah ini dan tentukan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju. Coba, ini kan ada peraturan tuh. Ya, saya tanya ke Ustaz Adi Rianto. Ini ada peraturan besar. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang ingin dituju? Kembalikan barang pada tempatnya. Kerapian. Oke, sepakat ya? Oke. Boleh lebih dari satu ya? Terus 3 sudah. Oke. Atau gini aja, biar kelihatannya aktif ya, biar saya nggak ceramah terus. Saudara bisa tulis nanti ditempel di apa ya? Ada pulpen? Ada. Iya, belum. Sebentar ada. Ini ada. Ya, nanti ditempel. Silakan ditulis jawabannya. Di sendiri. Ditulis jawabannya kemudian ditempel di sini ya, saudara. Jawabannya ada langsung ya, nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor berapa itu? Nomor 7 ya jawabannya. Biar saya tidak ceramah aja. Oh, bisa ditempel di sini.
dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan apa yang ingin dituju? Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai apa yang ingin dituju? Jawabannya boleh lebih dari satu. Satu saja cukup nggak apa-apa. Tadi ada bukan? Tadi ada. Oke. Ya sudah langsung ditempel di boleh nama panggilan. Nama panggilan. Silakan ditempel di sini. Ya, bebas, silakan. Sudah bebas. Jadi, ya, kembali. Oke, sudah semua ya? Oh belum. Oke, sabar Pak. Semangat sekali. Ya. Oke. Baik. Saya minta perwakilan satu orang. Pilih yang menurut Anda yang paling menarik. Ya, satu orang aja. Saya minta Ustaz Mukhtar. Pilih satu aja terus dibacakan jawabannya. Pilih menurut Anda yang paling menarik. Silakan Ustaz. Beda nama. Oke, dibacakan jawabannya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, nilai kerapian. Oke. Yang kedua, ketertiban. Yang ketiga, disiplin menghargai waktu. Oke. Yang keempat, perdamaian. Yang lima, perdamaian, kasih sayang. Enam, kesehatan, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. 7, ketertiban menghargai waktu. Oke, siap. Oke, betul ya semua saudara? Oke, berikan tepuk tangan untuk satu orang. Baik, next. Karena waktu kita terbatas, saudara, kita akan buat peraturan kelas semifinalnya. Ini nanti satu kelompok saja, saya nggak satu kelompok, kita kerja kelompok.
Nanti ini ya. Nah ini dibagi dua aja. Nggak nanti nggak usah ya. Nanti dibagi dua atas bawah gitu. Karena ini ada 7 step. Jadi kita belajar di step pertama dulu. Ini ada pulpen, ada spidol. Judulnya keyakinan kelas. Kalau pakai pulpen silakan. Jadi ini satu-satu. Yang pertama, tuliskan 5 peraturan di kelas atau di sekolah yang Anda ketahui dan masih menggunakan diksi yang negatif. Nah, contoh diksi yang negatif itu apa berarti? Dilarang. Terus apa lagi? Jangan. Terus awas. Kayak gitu. Jadi tulis dulu 5. Ya, 5 saja. Judulnya keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Judulnya keyakinan kelas. Gak usah khawatir kertasnya habis ini masih banyak. Ya. Jadi buat 5 dulu. 5 peraturan kelas yang masih bersifat negatif. Contoh iya, contohnya gini, dilarang semua peraturan terserah. Pokoknya 5. Misalnya dilarang berbicara akan kabur belajar. Judulnya kayaknya. Nah, itu dilarang tidurnya di apa? Di kelas. Iya, berarti di kan. Berarti dilarang tidur berarti semua tidur dilarang. Jadi harus definitif. Harus definitif. Ya. Jadi kalau misalnya dilarang apa? Dilarang tidur. Tidurnya seperti apa yang dilarang? Dilarang makan. Nah, bukan dilarang makan. Saya dikiranya makan semua makan dilarang. Keluar kelas, kelas. Pakai ini deh. Boleh pakai itu boleh. Pakai Excel. Ini kertasnya boleh. Ya, waktunya 2 menit. Ya, tulisnya dilarang tidur di kelas ya. dilarang menyontek misalnya itu. Boleh kita ya. Dilarang menyontek saat ujian. Dilarang makan saat pembelajaran. Jangan dilarang keluar kelas. makan sambil berdiri pada waktu boleh juga jangan makan sambil berdiri. Ini boleh di kelas, boleh di luar kelas sih, karena bunyinya keyakinan kelas kantor saja. Dilarang colometan.
Step kedua, sekarang ubahlah peraturan yang sudah dibuat tadi dengan diksi negatif tadi ke dalam diksi yang positif. Ya, itu bagian kedua. Kasih garis itu aja. Step kedua ya. Kasih garis atau sampingnya. Ya. Contoh, tadi kan dilarang apa tadi? Dilarang Ini dikembang. Nah, tadi sebelumnya dilarang berisik atau bicara sendiri saat belajar. Ini kan masih kalimat negatif. Diganti. Tapi dilarang. Contohnya dilarang nanti apa? Tidur dalam kelas. Nanti apa? Silakan. Jadi tidurlah sesuai waktu dan Oh iya, betul. Tidurlah di rumahnya sendiri. Makan dan minumlah kalau ada makanan. Oke. Sudah? Sudah. Atau ini kalau kamu itu kan jaga kerapian tidak boleh membuat menjaga. Saya jaga lagi boleh, tapi kalau menjaga kaki kan perhatian. Tiga saja benar. Next, sudah ya? Kita masuk ke step yang ketiga. Nah ini, ya tadi kita sudah buat ya. Sekarang tentukan nilai kebajikan atau keyakinan dari 5 peraturan yang sudah kita buat. Ya, tadi kan sudah buat tuh. Yang sudah dirubah menjadi ini kalimat yang berdiksi positif. Kita tentukan itu keyakinannya apa. Contoh ini tertib dan fokuslah saat belajar. Nilai kebajikan yang dituju ketertiban, menghargai orang lain. Itu dari sapi. Nilai kebajikan. Menghargai orang lain, menghargai guru kan, jadi menghargai orang lain.
Oke, sudah ya. Kita sudah tentukan keyakinan atau kebajikan yang ada pada peraturan itu. Kita masuk ke step 4. Nah, step 4 ini kita buat konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya contoh gini ya. Kebetulan konsekuensi logis ini disepakati bersama 12. Anggaplah dengan ini teman satu kelas. Ya. Terus perlu digarisbawahi konsekuensi logis setidaknya tidak bersifat hukuman praktis atau menjadikan sesuatu terpaksa melakukan atau tidak nyaman. Lalu berdasarkan aktivitas yang dapat menyebabkan kesadaran dan motivasi diri. Contoh, ya tadi pelanggarannya apa? Tertipan kan? Nah ini kan ya. Peraturannya tertib dan fokuslah saat belajar. Nah, ketika mereka tidak melakukan itu, kira-kira konsekuensi logisnya apa? Nih, menjadi pengawas kelas dan mengingatkan teman lain yang berisi dengan santun. Ya, contoh misalnya ada yang rame nih mas. Ya yang rame itu jadi tugas. Ini contoh ya. Oke. Berbagi.
dimasukkan ke dalam tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah ini. Lihat ya? Ini misalnya tampak seperti, tidak tampak seperti. Cukup ini aja. Jadi saat tadi kan ada tiga peraturan tuh. Jadi kalau tampak seperti itu, contoh yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Berarti tampak seperti membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak tampak berarti membuang sampah sebenarnya. Oh, ya. Ini yang step berapa ya? Step lima. Jadi itu nggak usah buat tabel ini biasa tanpa terus sampingnya tidak tampak. Iya. Di sini lanjutannya. Sekarang step lima. Membuat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya. Tampak seperti, terus tabel berikutnya tidak tampak seperti. Contoh tadi membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya itu kan tampak seperti, tidak tampak seperti yang membuang sampah sembarangan. Step 6, step terakhir. Nah, step 6 ini. Jadi kita harus menyusun tugas guru itu apa? Oh, tugas guru mengajar, bimbing. Yang bukan tugas guru apa namanya? Jadi ini tugas guru, sampingnya bukan tugas guru. Bawahnya tugas murid, sampingnya bukan tugas murid. Saya ambil contoh seperti ini ya. Ini ambil contoh. Ada contoh tugas murid dan bukan tugas murid.
jawab pertanyaan. Bukan tugas guru menyakiti atau disakiti. Kan apa kita disakiti aja. Membuli murid, itu bukan tugas guru. Merhatikan barang-barang di kelas, piket kelas itu bukan tugas guru. Jadi gitu. Terus sampingnya tugasnya murid, bawahnya bukan tugas murid. Coba. Yang terkait. Ya. Yang kedua. Ya. Tugas guru. Itu bisa nih. Iya. Oh, silakan. Tugas guru. Dari ini. Ya. Tiga saja. Baca tugas guru, tiga atau dua. Tugas guru, ya. Gak harus. Pokoknya tapi lebih baik berkaitan kalau bisa. Tugas guru, ya mengingatkan murid. Tugas aja semuanya kan. Ya atas tadi. Tapi kalau idealnya jadi idealnya itu sesuai dengan atas. Tapi yang hari ini kita belajar. Macam bukan ini mengomel bukan. Sambil menyelesaikan sih, singkat-singkat saja tidak apa-apa. Step 7 itu sebenarnya kita ajak anak-anak kita untuk berdesain. Jadi apa yang sudah kita susun, mulai step 2, step 1 sebenarnya nggak usah didesain. Step 2 sampai step 6 tadi itu didesain di kanvas yang bagus, ditempel di kelas. Jadi misalnya di kelas itu punya 5 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya 5 itu yang dijalankan di kelas ini. Oke, baik ya. Jadi terus setelah didesain, di print, ditempel di dinding kelas. Yang buat itu wali kelas dengan anak-anak harusnya. Bukan dari sekolah. Nah, kalau dulu itu kan kita dari sekolah, anak-anak menjalankan. Nah, sebenarnya konsep keyakinan kelas itu membuat dengan anak-anak. Bisa jadi kelas 1 dengan kelas yang lain itu berbeda. Step 7 ini kemarin sudah saya. Oh sudah. Step pasal ada ini sampai di pasal Oke, baik. Ya. Boleh. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Ustaz tadi. Oke. Baik, ini ada pertanyaan yang bagus dari Ustaz tadi. Apakah keyakinan kelas itu boleh direvisi atau diubah? Boleh. Jadi misalkan 3 bulan nanti ada perubahan, ada tambahan atau pengurangan bisa. Yang penting itu jadi kesepakatan dulu kelas. Nah ini sebenarnya tidak hanya kelas, di asrama juga bisa. Kamar gitu, kamar. Jadi anggaplah cara ini adalah cara yang lebih humanis untuk mengingatkan anak-anak ketika mereka berdua sama. Nah, oke, sudah ya saudara, kita lanjut ke posisi kontrol sekarang. Karena waktunya tinggal 20 menit ya. Ini saudara, kadang kita memberikan respon kepada anak didik kita itu dengan melakukan 5 hal ini. Ya, sebagai pendidik, sebagai guru. Halo,
5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi ada tipikal guru yang itu dijuluki sebagai penghukum. Tulis namanya siapa? Tulis namanya. Oke. Terus yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kalau tugasnya itu kan menghukum itu jelas, langsung melanggar, langsung hukum, bisa langsung di verbal, bisa langsung di fisik. Pokoknya bagaimana membuat siswa itu merasa menderita. Nah, gitu. Pokoknya ini adalah guru yang versi penghukum. Terus ada versi membuat merasa bersalah. Nah, kita akan bahas nanti. Membuat merasa bersalah itu biasanya gini. Contohnya, nah, tolonglah besok jangan terlambat. Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah loh. Apa kamu nggak kasihan? Nah, itu kan kayak melas gitu ya. Jadi supaya orang lain iba. Nah, itu adalah guru yang selalu membuat merasa bersalah. Ada kan intinya guru kayak gitu kan ya? Misalnya di guru itu ceramah terus biar dia itu kayak kasihan kita gitu, iba ke kita. Nah, itu ada guru yang tipikalnya membuat merasa bersalah. Terus ada yang ketiga ini guru sebagai teman. Ada guru itu sebagai teman. Saking akrabnya sama anak-anak itu ya kayak teman sendiri. Contoh ada siswa terlambat. Mas, biasanya kan lebih friendly ya, bahasa-bahasa digunakan bahasa-bahasa teman kan gitu. Ya. Jadi dia itu kayak, misalnya kita guru, ada murid kita. Kalau kita pendekatan melanggar, ya wis, oke soal itu bilang ya, beres dong, santai. Kayak membekini. Ya. Ada kan guru tipikal begini. Misalnya punya murid anak mas ya, atau anak mas. Biasanya kalau mereka pasti dibekini. Nah, itu tipikal guru sebagai teman. Terus ada sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu sebagai kayak ini. Ya, pokoknya pemantau itu biasanya pegangannya perang-perang. Nyekel perang-perang. Ya. Kamu buang sampah sekian. Ya, jadi saya bawa sampah sembarangan. Menurut peraturan. Biasanya seperti itu. Menurut peraturan, kamu kena poin sekian. Nah, itu pemantau. Jadi selalu dibenturkan dengan peraturan. Itu ya. Terus yang terakhir sebagai manajer. Nah, manajer ini lebih bagaimana membuka orang lain tanpa harus menghukum, merendahkan atau memberi bantuan. Jadi bagaimana kita menyokong orang lain supaya anak-anak supaya dia punya motivasi intrinsik. Ini ada contohnya. Oke. Ini ada contoh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Jadi ada tipikal guru yang penghukum. Mesti bentar muridnya kena mental ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Nah ini, pokoknya kata-kata yang muncul Pasti terlambat. Maaf Bu, penghakiman. saya Apa? Apa coba? Ya tidak ada kesempatan Alasan kamu apa untuk lagi? menyangkal atau Apa sih kamu tidak
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan ini posisi membuat merasa bersalah. Awalnya saja sebenarnya nggak seperti itu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Internetnya loading. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Posisi Ibu harus dia apa sekolah coba? gimana? Maaf, Bu. Bagaimana? Kalau posisinya sudah kelas Besok ikut. Ya sudah. Nanti kita Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah ini ekspresinya aneh ditunjukkan itu seperti itu. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Sebenarnya malah memandang buruk dirinya bahaya. sendiri, merasa tidak Daripada berharga, buruk. dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa Saya bersalah, merasa gagal murid menjadi akan anak. menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, ini posisi teman. Awalnya sama. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini nanti dianggap gurunya itu sebagai Dalam posisi tenang, backingannya. guru berbicara Kalau dengan tidak nada ada suara batas yang antara akrab, cenderung bersendar murid dan untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun
sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Jadi sekolah dikaitkan dengan keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan solusi atas Ada permasalahan orang yang yang dibuat. kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Jadi Naren ya? sampai didetailkan seperti itu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, tadi ini saya cuma menegaskan saja ini. Kalau identitas gagal berarti kita menghukum dan membuat orang lain merasa bersalah. Kalau identitas positif atau sukses berarti dia kita anggap sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Tapi dua hal yang direkomendasikan atau istilahnya direkomendasikan untuk dilakukan oleh guru yaitu pemantau dan manajer. Harusnya teman boleh tapi juga boleh saja jangan karena kita punya anak yang sangat kita jadikan teman sekali ya. Kalau mereka akan merasa aku milih dulu saya baik. Nah sekarang ini ada sedikit ya link yang ada di sini mau diakses moga diakses dulu ini linknya bit.ly/posisi _kontrol bit.ly/posisi _kontrol ini. Sudah. Saya ini dulu ya.
ada berapa slide? Oke, saya oke, sebentar ya. Sekarang yang slide kedua. Udah muncul? Yang kedua. Dari ini motion control tersebut manakah yang paling relate atau sesuai dengan kondisi Anda saat ini? Yang Anda lakukan ya. Yang relate dengan Anda. Jujur ya, dijawab jujur. Ada ya. Kalau udah disubmit. Cuma satu tuh tadi. Ya, ini pertanyaan yang kedua. Kayak gimana kok Pak? Oh, kasih lebih ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih, udah muncul? Oke, ini jaringan ketik ya. Dari 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan, kira-kira mana saja yang sering Anda gunakan? Kalau tadi kan milih ya, sekarang yang sering Anda gunakan. Yang sudah. Tadi kan ada 5 ya. Nah, yang paling sering Anda gunakan, boleh lebih dari satu. Yang pengumuman, Ya, tadi kan ada hukum, pembuat perasaan bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Nah, kira-kira yang sering jenengan gunakan dalam keseharian sebagai seorang guru yang mana? ini jujur apa jawaban yang baik? Jujur. Ya, jujur. Kan ini ke depan kita perlu introspeksi ya. Barangkali kita bisa lebih baik. Karena bisa selalu Gimana? Membuat perasaan bersalah. Oh, itu berarti pemantau misalnya. Ada. Ini ada sebagai penghukum, sebagai manajer, ya berarti imbang ya. Ada membuat merasa bersalah dan hukuman, ada pemantau, ada paling sering digunakan itu pemantau. Boleh satu aja. Saya cukup. 1, 2, 3, 4 penghukum, memantau, membuat merasa bersalah, teman. Oke, saya kira ini sudah mewakili kondisi kita. Di sini kan ada disebutkan namanya ya. Berarti yang tahu adalah panjenengan sendiri. Oke, baik, kita kembali ke slide yang tadi. Saya anggap ini sudah mewakili aspirasi panjenengan. Nah, sekarang saya jadi garis restitusi. Ya saya percepat aja. Saya jadi garis restitusi itu seperti apa? Nah ini, ketika anak itu salah, maka tidak langsung dihakimi, tapi ada 3 langkah. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, kita jadi kayak ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi orang itu kan apa ya? Misalnya dia itu kayak jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Orang itu kan pasti punya motivasi sendiri kan, motivasi diri untuk selalu berbuat baik. Dia terlambat, sebenarnya dia kan tidak ingin terlambat kan. Ya, jadi terlambat itu adalah sebuah kita nyatakan sebagai suatu kalau misalkan itu terlambatnya sesuai dan ada udur yang pas itu kita anggap wajar. Ya, kita anggap terlambat itu boleh. Ya. Tapi nih itu ya. Terus validasi tindakan yang salah. Nah kita gali supaya siswa itu mengakui bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Baru yang ketiga kita tanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya itu seperti apa? Video yang ilustrasi manajer tadi. Nah seperti itu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang dilakukan? Nah seperti ini. Ya. Ini saya langsung aja. Ini ada ilustrasi, mari saya buat. Tapi jangan ditenang. Jadi ini saya buat ada tugas membuat film pendek, ya menerapkan restitusi. Jangan di. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rizky. Ayo ikut ke ruangan depan sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Rizky. Tegang.
silakan duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.15. Jadi sekarang bagaimana ini Rizky? Maaf Pak, saya tadi malam lembur mengerjakan tugas hingga larut malam dari rumah setelah Pak. Baiklah, Bapak menyadari Rizky menurut kamu dia seorang apa yang Ya itu kan ilustrasi ya. Ya semoga saja ke depan kita bisa demikian. setuju. Jadi, apakah Rizky meyakini prinsip menghargai waktu dan kedisiplinan tersebut? Iya Pak, saya meyakini. Apakah Rizky bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Pak, saya merasakan. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan menjadi tepat waktu dan setelah alarm sebelum tidur Pak. Baik, kira-kira jika kamu lupa setelah alarm, siapa yang akan mengingatkan kamu Rizky? Ibu saya Pak. Baik Rizky, Bapak percaya kamu akan melakukannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Rizky, semoga lebih baik lagi ya ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya percepat saja. Oh, bentar. Bentar ya, cepat. Ini yang dari yang kedua. Iya. Nah, ini yang kedua. Apalagi hukuman fisik yang kita. Semoga Tuh. acara distribusi ini bisa diterapkan untuk mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Ini yang kedua. Yang kedua. Mulai bergerak di kelas. Halo, sini dulu. Waduh, Ilustrasi kedua. ayo ikut Bapak dulu di sana. Silakan dulu. Halo, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak minta Andro untuk menghadap Bapak? Iya Pak, maafkan saya karena main bola di kelas. Iya Andro, main bola memang menyenangkan dan Bapak juga suka main bola. Tapi kira-kira yang Andro lakukan ini benar apa salah menurut Andro? Iya Pak, salah. Baiklah Andro. Jadi digiring untuk mengakui kesalahan dan mencari solusi atas kesalahan yang dibuat. Itu res. Mungkin menjaga ketertiban dan menghargai orang lain ya Pak. Dan menanyakan juga keyakinan Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu telah buat tersebut? Saya akan main bola di lapangan Pak, dan tidak akan main bola di kelas lagi. Baik, kira-kira ada hal yang lain yang bisa kamu lakukan, Sandro? Saya akan mengingatkan teman saya yang lain jika ada yang main bola di kelas. Baik, Sandro. Bapak percaya kamu akan komitmen terhadap apa yang sudah kamu sampaikan. Berikutnya, silakan kamu kembali ke kelasmu lagi ya. Baik, terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Iya, sama-sama Mas Andro. Jangan diulangi lagi ya. Ya, aslinya seperti itu, tapi setidaknya kita punya harapan. Harapan itu harus ada. Oke. Assalamualaikum Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah ini sekarang di akhir ya, silakan menjadikan berefleksi, terus kita tutup. Kita akan dibuka Bitly aksinya tanpa refleksi, aksinya tanpa. Oke.
aksi underscore aksi nyata 14. Ya. Sudah betul sudah? Sudah. Oke, mengenai makna restitusi. Ya sama, coba di ya, baik apa? Oh, ini pertanyaan kedua, tapi nggak apa-apa kalau diisi dulu. Saya bisa mengajar berbagai cara mendidik anak, mengetahui cara membuat keyakinan jelas. Oke, pada sekolah memahami bagaimana cara bersikap kepada siswa yang terlibat masalah. Baik, sangat bermanfaat. Singkat, jelas dan praktis. Oke. Ya, baru 4, baru 5, kurang mengetahui cara membuat keyakinan dan aspirasi kelas, paham tentang restitusi dan kontrol diri terhadap siswa. Baru 7 kurang 3, dapat meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan resiko. Oke, baik, dilanjutkan ya. Oke, sudah. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kira-kira setelah menerima pelatihan kamu dari Roslin, maka apa yang akan Anda lakukan ke depan? Ya, minimal dari diri sendiri. Jangan lupa disubmit ya. Kalau nggak disubmit ya muncul di mempelajari kondisi siswa jika tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Berarti ini memantau. Ya. Jadi kayak aksi nyata. Jadi dengan kira-kira nanti setelah terima pelatihan tadi, kira-kira apa yang minimal dari diri sendiri yang mau dilakukan? Oh, saya mau mengambil peran sebagai posisi teman, pemantau, atau manajer misalnya. Kalau saya ingin tambah menjadi penghukum bisa, silakan lebih dan ada di sini. Jadi biasanya kalau saya pelatihannya masih bersama siswa. Kurang juga ya. Baik, sambil menunggu yang lain saya minta satu orang membacakan kira-kira setelah menerima pelatihan ini apa yang dilakukan. Saya minta perwakilan Ustazah Umi, monggo Ustazah. Ya, dibaca punyanya sendiri. Ya, biar tahu. Silakan. Menjadi pribadi yang berpikir positif, membuat keyakinan dari sama siswa. Ini mantap. Baik, berikan kepada Ustazah Umi. Ustazah Umi, silakan.
berbuat komitmen terhadap diri sendiri atas dukungan yang diberikan untuk melaksanakan kondisi ini sesuai dengan ilmu yang tadi. Amin. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Saudara sekalian, sampai di akhir kegiatan dari saya, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita laksanakan minimal dari diri sendiri. Ya, syukur-syukur terutama wali kelas nanti bisa menerapkan pada anak-anak kita. Sehingga kita minimalisir untuk melakukan tindakan atau mengambil posisi kontrol sebagai pendukung atau pembuat bahasa bersama. Kalau kita sendiri nggak ingin dihukum, saya kalau kita ada di posisi siswa yang dihukum, otomatis kita stres dan kita merasa tertekan dan lain-lain. Semoga kita jadikan pelajaran bersama. Sekian dari saya, mohon maaf, berikan